Salah satu film terbaik tahun 2024 ini yang layak ditonton adalah Furiosa Mad Max Saga. Buat yang belum tahu nih, film ini adalah prequel dari film Fury Road yang tayang pada tahun 2015. Sebelum mulai review, Minsource mau jujur dulu nih. Sebetulnya film ini bukan pasarnya Minsource banget. Karena Minsource bukan tipe penonton yang suka sama film-film action kayak gini. Apalagi yang ada adegan balap-balapan mobil atau yang ada adegan tabrak-tabrakan mobil. Tapi yang bikin Minsource salut nih, film ini berhasil bikin Minsource terpukau banget dan sepanjang nonton nggak bisa merem sama sekali. Nggak heran sih kalau film Furiosa ini mendapatkan rating yang cukup tinggi. Minsource aja yang bukan target pasarnya bisa loh tetap menikmati film ini. Hai Sourcer, selamat datang di channel ClickSource. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Last Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini kita akan membahas film Furiosa Mad Max Saga seperti yang sudah Minsource singgung sebelumnya. Kalau misalnya kalian belum nonton film Fury Road tahun 2015, nggak apa-apa banget nonton film yang satu ini. Ya, namanya juga prequel. Kalau abis nonton Furiosa terus lanjut mau nonton Fury Road, wah malah lebih bagus banget tuh. Karena pasti bakal nyambung ceritanya. Film Furiosa Mad Max Saga benar-benar sangat memenuhi ekspektasi para penggemar, khususnya para penggemar film-film action. Diperankan oleh Anya Taylor-Joy sebagai Furiosa muda, dan juga Chris Hemsworth sebagai Dementus yang merupakan antagonis atau villain di film ini. Furiosa Mad Max Saga menawarkan pengalaman sinematik yang luar biasa. Trilogi Mad Max Saga mengambil latar di mana dunia berada di ambang kehancuran dan persediaan air itu sangat-sangat tipis banget. Kota atau daerah yang memiliki persediaan air yang sangat banyak akan menjadi incaran para manusia. Bahkan setiap manusia itu rela bertarung mati-matian satu sama lain demi mendapatkan persediaan air yang sangat banyak. Di sepanjang film ini, jangan heran deh kalau latarnya semua padang pasir. Apalagi padang pasir tandus. Ya, untuk menggambarkan kalau ini adalah dunia yang sumber airnya itu sangat-sangat tipis dan sedikit. Masuk akal dong kalau latarnya padang pasir. Furiosa berasal dari sebuah tempat yang bernama Green Place, yaitu sebuah daerah yang memiliki sumber air dan pepohonan yang tumbuh dengan sangat subur. Saat kecil, Furiosa diculik oleh sekelompok gangster asal Gastown yang dipimpin oleh Dementus. Furiosa dipaksa untuk memberitahu dari mana asalnya dia berada, tapi dia diem aja, nggak mau ngasih tahu karena dia nggak mau daerah tempat tinggalnya dimasuki lalu dijajah. Ibunya Furiosa berusaha menyelamatkan dirinya. Namun naasnya, sang ibu harus meninggal di tangan Dementus. Hal ini membuat Furiosa sejak kecil memiliki dendam yang amat sangat dalam kepada Dementus hingga ia beranjak dewasa. Akting Anya Taylor-Joy sebagai Furiosa di sini sangat baik dan penuh totalitas banget. Dia berhasil menghidupkan karakter Furiosa dengan ketangguhan emosi yang mendalam, menjadikannya salah satu penampilan terbaik dalam karirnya. Di sisi lain, Chris Hemsworth tampil di luar dugaan sebagai Dementus atau villain antagonis di seri ini. Performa Chris sebagai antagonis utama ini memberikan dimensi baru pada karakter tersebut, menambahkan lapisan kompleksitas yang cukup mengesankan. Di sini Minsource bisa ngeliat si Chris sangat menunjukkan karakteristiknya yang benar-benar dirinya banget. Cuma posisinya dibalik aja nih, dia kan lagi jadi villain atau antagonis di sini. Paham nggak maksudnya? Jadi waktu dia jadi Thor atau jadi karakter protagonis lain di film-film yang lainnya, aktingnya dia nggak jauh-jauh dari tipe pria yang kuat, karismatik, pemabuk, terus gaya bicaranya agak-agak kasar. Dan lebih banyak bicara pakai otot atau aksi daripada berbicara yang menggunakan otak atau yang agak-agak kalem. Nah, di film ini posisi dia itu kebalik. Kita jadi ngerasa banget loh, oh, dia nih jahat banget, kejam banget. padahal waktu dia ada di posisi jadi karakter protagonis nih, ya peranannya tuh karakteristiknya sebetulnya nggak jauh beda sama yang kayak di sini. Minsource juga cukup sangat suka dengan karakter Furiosa yang kecil karena dia menunjukkan keberanian yang sangat tangguh. Nah, jadi waktu itu kan dia sempat dibawa ke Citadel, tempat yang dipimpin oleh Immortan Joe. Nah, kalau kalian nonton Fury Road, Immortan Joe ini adalah villain di seri itu ya, tapi di sini villainnya itu masih Dementus. Nah, saat itu Furiosa kecil hampir mau diculik sama Rictus Erectus. Dengan kepintarannya, si Furiosa ini ngegundulin rambutnya dia sendiri dan dia bikin wig dari rambutnya sendiri. Wah, gila banget gak ya? Tapi hal ini yang membuat dia jadi lolos dari tangkapan si Rictus Erectus itu. Nah, setelah itu kan si Furiosa kecil dia menyamar menjadi laki-laki dan menjadi pekerja di Citadel hingga ia dewasa. Nah, di sini acting Furiosa kecil bikin Minsource sangat-sangat terpukau deh.
Semua acting pemainnya di sini sangat-sangat totalitas ya, nggak hanya yang memerankan Furiosa aja. Lalu untuk adegan actionnya ya, mungkin nggak se-full di film Fury Road, namun tetap bikin mata main source cukup melek. Apalagi durasi filmnya 2,5 jam. Suara-suara kendaraannya itu loh cukup kenceng dan kerasa banget di telinga. Hal yang bikin main source kurang suka di sini ya, mungkin karena ada sebuah plot hole yang main source agak kurang paham, yaitu ketika Furiosa kecil, dia kan kabur nih dari si Rictus Erectus, dia nyamar menjadi laki-laki. Nah, waktu itu kenapa ya nggak ada yang kaget dengan menghilangnya si Little D atau menghilangnya si Furiosa kecil ini? Nggak ada yang nyariin dia, bahkan si Immortan Joe sendiri. Tapi lalu nih pas si Furiosa udah tumbuh dewasa, dia kan masih nyamar menjadi laki-laki. Lalu pas dia balik ke Citadel bareng Jack, kayak nggak ada adegan yang memperlihatkan kalau orang-orang di Citadel itu mengenali si Furiosa adalah gadis yang dulu dibawa oleh Dementus. Jujur di part ini main source merasa masih ada kejanggalan. Apa mungkin main source nontonnya kelewatan gitu ya? Tapi coba deh buat sourcers yang mungkin paham sama plot hole di sini, yang main source bingung, mungkin bisa komen aja di bawah ya. Kita diskusi bareng. Oke, mungkin segitu dulu aja pembahasan film Furiosa Mad Max Saga dari main source. Untuk keseluruhan, main source mau kasih rating 9/10. Secara keseluruhan ya, Furiosa Mad Max Saga adalah film yang wajib ditonton karena menawarkan kombinasi sempurna antara aksi spektakuler dan acting yang brilian. Bagi para penggemar Mad Max Saga dan pecinta film aksi, film ini merupakan suguhan yang gak boleh dilewatkan sama sekali. Minsor saja nih yang bukan penggemar film action tetap bisa nikmatin nonton film ini sampai selesai. Nah, seperti biasa buat sourcers yang pengen berpendapat atau berkomentar atau berteori-teori tentang hal-hal seputar film Furiosa ini, langsung aja tulis di kolom komen ya. Yuk lah kita diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Let's Movie Discussion ini akan selalu tayang di weekend ya. Jadi jangan lupa klik tombol lonceng supaya nggak ketinggalan sama video-video kita dan supaya dapat notifikasi kalau segmen Let's Movie Discussion udah tayang. Jangan lupa juga follow ya sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita dan juga konten-konten fresh setiap harinya. See you!